Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa harus tetap semangat menerima pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoalah sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak teks yang dibacakan, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 3. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 4. Dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yang terakhir, kelima, dengan menyanyikan lagu Tomat, siswa dapat memahami teknik nada dengan tepat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Anak-anak, coba sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, adakah di antara anak-anak sekalian yang ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Nah, benar sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar memahami dan memaknai sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah mengajak kalian untuk memahami sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, dalam dongeng tersebut, Ibu juga memberikan tugas memahami dan mencari tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam dongeng tersebut dan juga bagaimana karakternya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar satu dongeng lagi yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Sebelum kita memahami dan memaknai bagaimana cerita dari asal mula buah kelapa, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anakku sekalian terlebih dahulu. Sebenarnya, Tuhan telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan-tumbuhan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi manusia. Mengapa? Karena banyak tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan baik dari daunnya, buahnya, batangnya, maupun akarnya. Terdapat salah satu jenis tumbuhan yang semua bagiannya bermanfaat bagi manusia, yaitu pohon kelapa. Untuk itu, hari ini Ibu akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Silahkan kalian baca dan cermati anak-anak dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Setelah kalian memahami dan membaca sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa, sekarang adakah di antara anak-anakku sekalian yang menemukan isi dalam dongeng tersebut? Coba sekarang sebutkan apa saja isi yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah seorang laki-laki dan penyihir sakti. Kemudian latar tempat kejadian tersebut yaitu di hutan. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mengingkari janjinya. Nah, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengingkari janjinya. Untuk itu dia dirubah menjadi sebuah pohon besar. Nah, setelah anak-anak sudah mengetahui isi yang terdapat dalam dongeng tersebut, ternyata terdapat sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Kira-kira anak-anakku sekalian ada yang mengetahui
apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, tepat sekali. Pesan dalam dongeng tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita tidak boleh mengingkari janji yang kita buat kepada orang lain. Mengapa? Karena ketika kita mengingkari janji yang kita buat kepada orang lain akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jika anak-anakku sekalian sudah bisa memahami apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika pada hari ini akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan cacah. Sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan cacah yaitu apabila kedua bilangan yang dijumlahkan akan menghasilkan hasil yang sama walaupun tempatnya ditukar. Untuk memahami maksud dari sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan cacah, kita buktikan bersama-sama ya anak-anak. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang sifat pertukaran pada bilangan cacah. Harap diperhatikan ya teks bacaan soal cerita yang terdapat pada halaman 23. Di situ terdapat soal cerita yaitu Danu ingin mengunjungi pamannya yang seorang petani kelapa. Banyak sekali butir kelapa yang dipanen oleh Danu dan pamannya. Karena banyaknya butir kelapa, Danu mengangkut juga banyak butir kelapa tersebut dengan truk-truk yang tersedia. Yang mana truk pertama mengangkut sebanyak 425 butir dan truk kedua mengangkut butir kelapa sebanyak 590 butir. Simak penjelasannya. Nah, setelah dijumlahkan ternyata menghasilkan hasil yang sama walaupun posisinya dirubah. Ayo kita bernyanyi bersama anak-anak. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian menikmati bernyanyi bersama Ibu? Bisa kalian coba di rumah ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDB. Kita sudah belajar yang pertama yaitu pesan yang terdapat dalam sebuah dongeng asal mula buah kelapa. Yang kedua, bagaimana sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan cacah. Dan yang ketiga yaitu bernyanyi sesuai nada yang tepat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoalah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.